Di beberapa waktu yang lalu saya pernah mendongengkan tentang tablet yang diantara dua kelompok ya, yang kemungkinan itu adalah Atlantis dan Lemuria, dan saya berada di antara dua kelompok tersebut dan menemukan tablet-tablet berwarna macam-macam, dan yang saya pegang adalah tablet yang berwarna hijau botol. Dari kejadian itu tak henti-hentinya saya mengolah pikiran saya, penelusuran yang berusaha mencari titik temu, dan ada masukan dari beberapa teman spiritual di YouTube bahwa itu ada kemiripan dengan yang mereka temukan, dan saya adalah mencari korelasi dari semua ini. Dalam pencarian saya, waktu saya tidak sengaja buka beranda itu, ada berita tentang sesuatu. Saya abaikan terus, tapi berkali-kali waktu saya, kenapa itu disodorkan terus ke hadapan saya berita. Akhirnya saya buka, dan saya cukup surprise ya, dengan ternyata isinya itu adalah yang sangat berhubungan dengan yang saya cari. Kalau di waktu saya bercerita tentang tablet-tablet hijau menika yang berbentuk kotak, sangat lekat diingatan saya simbol-simbolnya, suatu bentuk. Dan berita dari Tribun Jogja menika tentang bola-bola logam di Kolombia yang sekarang menjadi fenomena atau viral karena sesuatu di sana yang membuat saya agak gimana gitu ya. Simbol-simbol di bola logam yang jika disiram air itu mengeluarkan asap. Sedangkan saya menemukan tablet-tablet itu di dalam air. Lah, yang saya lebih gimana gitu, simbol yang berada di bola berita tersebut di negeri Kolombia sana sama persis, gak bleset belas dari yang saya lihat di mimpi, sederek. Kalau dibilang ini sebuah kebetulan, kenapa kebetulannya begitu? Sedangkan memang di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Ini saudara, mari kita belajar bersama. Makanya saudara yang mungkin mempunyai simbol-simbol bisa kita diskusikan. Sedangkan bola yang di Kolombia itu simbolnya yang sama persis di mimpi saya, yang diduga disinyalir adalah suatu medan energi yang belum ditemukan karena terjadi fenomena dari yang ditimbulkan dari bola tersebut, dan pemakai unsur-unsur misalkan kena dikasih air gimana, dikasih api gimana, semacam itu. Cuman yang saya pegang itu bentuknya kan kotak, sederek, seperti tablet itu loh, seperti tablet itu, HP besar itu loh, tablet, HP tablet. Mangga bunda. Sedangkan itu berbentuk bola api sebesar bola voli, tapi simbolnya menyesuaikan. Kalau itu bentuknya bulat, bentuk simbol yang persis, otomatis kelurusannya itu kan melingkar. Sedangkan saya bersimbol kotak-kotak. Tapi sama halnya saat saya melihat simbol tersebut, itu hati saya bergetar sederek.
ada satu perasaannya gimana gitu. Yang ingin saya ketahui itu adalah simbol dari mana, asal usul dari mana, itu yang semakin memacu atau semakin membuat saya penasaran, semakin ingin tahu dan mempelajarinya, saudara. Seringkali kebangkitan spiritual itu adalah dimulai, semakin bangkitnya itu adalah dimulai sesuatu yang ingin dipelajari, yang masuk akal, seperti tanda tersebut, saudara. Mimpi itu kan gaib ya, saudara, tapi secara nyata yang jadi yang gaib ini menjadi nyata dengan ditemukannya bola-bola di Kolombia tersebut yang hadir. Tak dari misalkan saya bermimpi itu, saya kan tidak tahu asalnya dari mana mimpi ini, tapi suatu mimpi yang gaib itu dinyatakan dengan kejadian nyata, ternyata seperti itu. Kalau sesuatu kejadian seperti perasaan atau gimana itu termasuk lazim lah, tapi ini adalah simbol yang demikian gaib dan dinyatakan secara akurat, kepersisannya persis, saudara. Itu kalau bola logam berwarna seperti silver gitu, kalau saya kan hijau. Sedangkan petunjuknya dari mimpi itu masih kurang menurut saya. Hanya satu perasaan atau akibat dari sebuah perasaan yang menimbulkan sesuatu pertanyaan yang menuntut jawaban dari pertanyaan itu sendiri. Yang saya adalah itu simbol Atlantis atau Lemuria, atau satu entitas lain yang menjadi untuk ada suatu petunjuk untuk membuka satu gerbang, atau petunjuk pasti ada sesuatu di sana kan. Jadi dalam saya mencari jawaban apa yang menjadi tablet itu, dan itu adalah sebuah kunci portal menurut saya. Jadi gini, akan ada satu fenomena alam, mungkin kemunculan suatu pulau atau sebuah semacam puri atau kerajaan, pulau yang berisi bangunan kuno yang modern. Cara membukanya adalah melalui tablet-tablet itu atau bola yang di Kolombia itu, semacam yang intinya harus memakai simbol yang seperti itu. Sedangkan mungkin tablet yang saya temukan ini yang terdiri dari beberapa kelompok yang warnanya berbeda-beda dan berbeda besarnya, ini bentuknya, dan pagar yang melingkarinya, mengotainya, menyetiganya itu adalah dipegang untuk menjadi masing-masing para petugas dari negeri yang akan muncul menika. Ini tentunya dengan beberapa penyaringan dan penelusuran saya yang tidak bisa saya sebutkan ya, saudara. Karena saya pembahasannya adalah tentang seputar Ksatria, tentulah itu yang akan dipegang oleh para ksatria yang jumlahnya bermacam-macam, tapi sama-sama bentuk tabletnya, lingkarannya berbeda semacam itu ya. Sementara yang saya pegang cukuplah untuk diri saya sendiri dan beberapa, karena 8 jumlahnya sudah yang saya pegang itu menjadi
dari kenyataan yang tersebut yang juga nembus ke alam gaib ya, itu sudah menjadi petunjuk yang sangat penting bahwa peradaban baru itu semakin dekat. Peradaban yang akan kita masuki ini dari zaman peradaban akhir, zaman akhir ini menuju peradaban baru sudah semakin dekat. Dekatnya sampai kapan? Allahu alam. Tapi petunjuk-petunjuk telah bermunculan, petunjuk baru telah mulai bermunculan semakin kentara. Karena itu saudara, marilah kita jangan sibuk memikirkan diri sendiri, kita satrianya harus menjadi pimpinan. Jangan, itu ambisi itu akan memupuskan Anda untuk menjadi seorang kesatria. Bahkan kesatria biasa pun akan pupus jika Anda atau merasa bahwa sampaianlah pucuknya paling tinggi. Cukuplah, berkali-kali saya bilang, cukuplah kita merasa menjadi seorang kesatria yang benar-benar mempunyai jiwa kesatria. Tidak melulu berambisi akulah satria pingitnya, akulah leadernya. Tapi kan terserah mau sampean sedaya. Saya menghimbau kepada saudara-saudaraku rendah hati yang sevibrasi dengan saya tentunya. Mari kita menggalang kekuatan batin tanpa harus dengan adanya ambisi keserakahan, ya sederek. Karena jiwa-jiwa kesatria yang mengaku kesatria tapi serakah itu bukan jiwa kesatria, serakah ambisi karena ingin menjadi pucuknya, akulah pimpinannya. Tidak akan mungkin, sudah saya pastikan tidak itu sederek. Pemimpin tidak seperti itu. Seorang pemimpin akan menunjukkan dirinya di akhir. Orang maksa-maksa memaksakan diri semacam itu. Tapi sudah saya kembalikan lagi ke masing-masing. Karena pemberitaan saya ini adalah bentuk amal saya. Karena saya merasa perlu memodarkannya. Karena beberapa orang di sana membutuhkan wedaran saya. Bagi yang tidak membutuhkan, monggo silahkan. Karena nanti penduduk orang di seluruh dunia itu tinggal mungkin tidak lebih dari 30%. Ini sederek, waspadakan itu. Saya menebar energi yang se-circle dengan saya. Saya ingin memberi tambahan petunjuk pada yang belum sampai, yang sesuaikan dengan saya untuk segera sampai semakin dekat dengan saudara-saudaranya. Saya ingin yang mencari sama-sama baik, kesatria amanah yang mungkin mengalami kesulitan tidak menemukan jalan, hanya itu. Saya ingin membantu kesatria yang ingin mencari jalan, yang mungkin belum menemukan jalan atau masih bingung kenapa aku begini, aku begono. Ya, semacam inilah. Semoga kesatria itu sudah menemukan keberuntungannya dengan menemukan video saya. Yes, nggih sederek nggih. Bukan gimana-gimana, kecocokan setiap manusia dalam menjalani perannya yang diperjalankan itu masing-masing, dan saya hanya menebar energi untuk yang sesirkel dengan syarat di jagat baru nanti. Sederek,
Jadi yang tidak sesirkel dengan saya, sekali lagi saya bilang, jangan buang kotoran sembarangan. Karena Anda manusia, karena Anda bukan kucing atau anjing atau ayam, jadi buanglah kotoran pada tempatnya nggih sederek. Berlakulah seperti manusia, jangan sembarangan masuk rumah orang membuang kotoran nggih. Buanglah kotoran Anda di rumah Anda sendiri. Begitu loh intinya. Karena video saya ini rumah saya, jadi video rumah saya tidak kasihkan ke orang yang ingin membuang kotoran. Saya tidak menerima nggih sederek nggih. Jangan gunakan tutur bicara Anda itu melambangkan lubang kotoran. Kalau memamerkan lubang kotoran di rumah Anda sendiri, kan ada kamar mandi, begitu. Jangan permalukan diri Anda dengan mengeluarkan kotoran dari mulut Anda, dari ketikan jari Anda. Nggih, mosok kotoran dianyek-anyek dipegang-pegang. Jijik saya, tidak terima saya di rumah saya orang kemproh kok itu gilani. Nggih sederek, saya berharap sederek tidak buta mata, tidak buta telinga, tapi bisa menutup mata dengan bisa melihat memakai mata hati. Dengarkan apa yang pun dengarkan, jangan mendengarkan untuk mencari sesuatu menjatuhkan orang lain. Dipahami nggih sederek. Tapi terserah kalau sampean mau bersikap seperti binatang membuang kotoran di rumah orang, yo hakku lek sampean tak balang watu, ngono lho. Makane iku tak wis tak gembok pager lek masih maksa buka gemboke membuang kotoran di depan pagar. Sederek, seperti yang sudah-sudah istilah sabda palon nagis janji berkali-kali saya gelontorkan terus, karena kita sebagai penerus dan generasi muda dari negeri ini, Nusantara ini, yang berdanyang sabda palon. Sabda palon nagis janji meniko seperti para linuwe, para sesepuh, para kesatria negeri ini, para jiwa-jiwa spiritual, jiwa-jiwa terpilih yang bersatu, terutama yang di channel ini, Saudara Eva, Kakak Kukus, berkali-kali sudah ikut mengingatkan waya iki wis jatuh tempo. Nggih Kak, benar sekali Kak. Hutang para tamu penjajah putih itu di negeri ini itu sudah jatuh tempo, sudah 500 tahun, tapi tidak membayar, meminjam negeri ini tidak dibayar-bayar. Jika sudah selayaknya, jika sebuah hutang jatuh tempo pun tidak bayar-bayar karena keenakan, perangkat perlu misalkan debt collector sudah kewajibannya menagih. Ya kita ini sederek, kebangkitan jiwa Nusantara harus segera. Ayo sing isek turu, isek kiyep ndang tangi yo, ndang aduso, cepat mandi, gosok gigi, segera pakai baju kerja sampean, pakai baju sirah sampean, pakai baju kerja sampean untuk menagih. Tugas Anda adalah menagih hutang-hutang dari Bank Nusantara meniko.
Sudah jatuh tempo sederek, mau tidak mau harus dipaksa. Jaminannya sudah waktunya dilelang, harus dibayar, harus ditebus. Nggih, para tamu penjajah putih, kalian harus menebus pinjaman sampean, jaminan sampean serahkan di bank. Mengaten. Berikut bunga-bunganya. Karena peminjam karena memakai sogokan entah segimana ke leasingnya untuk nilai yang dijaminkan itu lebih kecil dari hutang yang dipinjamkan dengan memakai oknum-oknum pekerja bank yang bisa disogok agar membeli nilai yang lebih banyak dari harga barang yang dijaminkan. Itu sudah lazim. Dan akhirnya mereka menikmati hasil yang sudah dikembangbiakannya menjadi keuntungannya sangat banyak. Karena memang kalau dijual pun jaminannya tidak laku seperti itu. Nggih sederek, para penjajah itu kan ibaratnya begini. Menggadekan sepeda motor yang nilainya misalkan 20 juta. Tapi dengan memakai kelicikannya mereka menyogok pegawainya gade, disogok 5 juta. Dan akhirnya dia bisa menjaminkan barangnya tersebut dikasih pinjaman senilai 100 juta. Semacam itu. Dan mereka berhasil mengembangkan dengan sogokan-sogokan pada pengkhianat tikus-tikus Nusantara ini untuk mengambil alih akhirnya. Semacam itu sederek melalui aparat-aparat resmi dari pribumi Nusantara ini, dan para pengkhianat bangsa tersebut sudah waktunya juga dibuai dengan paksa. Tugas debt collectornya menagih hak, mau tidak mau bunga berbunga karena nilainya semakin lama semakin bertambah seperti nilai emas. Kalau awalnya bukan kok bunga iku sah, nilainya emas 1 juta sekarang sudah 2 juta, ya semacam itu. Jika utangnya 100 juta karena jatuh tempo dan bunga-bunga tidak pernah dibayar, dia bisa utangnya jadi 200 juta. Mekaten sederek, padahal nilai barang yang dijaminkan hanya 20 juta. Paham gak sederek maksud saya? Ini yang namanya sabdo palonas nagih janji. Dan tablet yang saya maksudkan adalah sebagai kunci para petugas-petugas penagih tersebut melaksanakan tugasnya para jiwa-jiwa kesatria menika. Nggih sederek, mugi-mugi sederek paham apa yang saya pahamkan, karena hanya kita sendiri yang tahu di mana kebenaran itu dan kecocokannya. Makanya sederek,